Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi hari ini kita bakalan nyoba ya, gimana sih caranya Summer ini bisa di-up atau bisa di-down teman-teman. Jadi kita akan lanjutkan untuk tutorialnya teman-teman. Sebelumnya kalian harus menyempatkan, harus install dulu Sportcam ini ya. Yang ini Sportcam USB atau mungkin bisa pakai direct USB 2 yang mungkin sudah ada di beberapa website yang kalian bakalan download, tapi saya bakalan kasih websitenya yang ada di kolom komentar ya kan. Saya pin kok di situ, jadi kalian bisa download di sana dan juga kalian bisa utak-atik lah ya. Jadi pertama-tama kita harus menyiapkan si Gcam-nya dulu ya kan. Gcam-nya dulu pertama, terus yang kedua kabel USB dan juga ada konektor kalau nggak salah, peniti kalau nggak salah ya kan teman-teman ya, buat konsleting dikit semisal cara yang saya pakai itu tidak bisa teman-teman. Jadi sebentar saya mau nyari dulu, kayaknya ada deh, bentar ya teman-teman ya. Nanti kalian bakalan butuhin itu ya, yang penting-penting, dan juga kalian butuhin juga si kartu SD ya. Sebenarnya ada alternatif lain, tapi ini cara yang pertama teman-teman. Jadi ada dua cara. Nah, yang pertama teman-teman, sebelumnya kalian install dulu ini, dan juga yang kedua itu kalian harus ini ya, harus restart dulu. Kenapa? Karena si website ini ya, si program ini itu sebenarnya harus di restart dulu. Gimana caranya? Ini kan pakai Windows 11 ya, mungkin Windows 10, Windows 8, atau mungkin Windows 7 tuh kayaknya udah jadul banget, atau Windows XP kayaknya. Itu kalian harus restart dulu teman-teman. Nah, setelah di restart kalian harus mencet si F12. Mungkin dimasuk ke BIOS itu langsung di F12 cepet. Di situ dia bakalan masuk ke programnya lah hitungannya. Oke. Jadi kita hidupkan ulang. Setelah itu kita mencet yang ini nih. Nih, yang ini nih. Yang si F12 ini ya. Kalau di laptop ini ya, mungkin di PC kalian atau mencetnya apa, kita kan juga nggak tahu ya teman-teman ya. Jadi coba dulu, kita nunggu lama ya kan, kita tumben lama, kita penyet. Nah, udah masuk di ini ya kan teman-teman kan. Kita fokusin dulu. Lupa tak, kita pencet F12 dulu. Sampai please wait, tunggu sebentar, cukup lama soalnya. Nah, dia udah masuk teman-teman. Nah, di sini nih dia kan ada tulisan continue, use another operating system, troubleshoot, dan juga turn off. Kita pilih yang troubleshoot. Setelah troubleshoot ini kan pakai Asus ya kan, kita pilih advanced option dan juga kita ke startup setting teman-teman. Gunanya buat apa? Kita bakalan masuk teman-teman di beberapa file-file ini nih ya, nama-nama ini nih ya kan. Restart charge, TPS meleketek ya, restart, kita restart lagi, tunggu lama tuh, petang banget ya. Oke, nyala. Nah, setelah nyala ada beberapa nih, press number to choose from the option below, sampai yang di tulisannya ini, dia tuh tulisannya use number key or function key F1 sampai F9. Jadi teman-teman ya, ntar kita lihat dulu. Nah, ini kan sampai F9 nih teman-teman ya kan, sampai F12. Tapi yang kita pilih itu di disable driver signature enforcement. Itu kita ngeklik yang mana tuh? Yang mencet mana? F7 ya kan? Oh bener, F7. Nah, sudah kan. Nanti ini fungsinya buat ngebuka si ini ya teman-teman ya, si apa sih, lupa sih, si Gcam-nya tersebut ya, si programnya. Karena kalau nggak pakai itu dia kayak nggak kedetek teman-teman, agak sulit juga soalnya, agak-agak tricky sebenarnya si Gcam. Gcam original ya. Karena saya pakai kan nih tuh, saya pakai ini teman-teman ya kan, yang kita butuhin ini, habis itu ini ya kan. Ini kabel mana sih, aduh nih ya kan, kita pakai kabel ini nih. Aduh, fokus kagak, lucu banget ya kamera. Nah ini dia. Terus juga apa ya, kayak apa gitu, lupa saya pokoknya. Nah, kita udah masuk ke BIOS-nya. Aduh, gak fokus, bentar ya. Oke, udah masuk. Ntar kita langsung lanjut di dalam sini teman-teman ya. Nah, ini kita udah masuk di ini
perekaman dalamnya. Setelah itu, setelah install si ini kan tadi kan sebenarnya saya udah install ya teman-teman ya. Jadi tulisannya kayak tulisan Cina gitu. Karena kan ini kan dari Cina juga ya. Jadi ya mohon maklum. Setelah itu kita pencet R dan juga Windows ya. Tet, ya kan udah masuk di control panel. Di run bukan control panel. Nah, setelah itu kita ngetik ini nih. Dev mgmt.msc, kita buka. Oke, kita buka. Itu buat aktivasi ya kan teman-teman ya. Nah, sebelum itu ini kan udah ya kan teman-teman ya. Ada beberapa apa namanya device yang sudah terhubung di laptop atau mungkin PC kalian. Nah, biasanya si USB dari Ycam itu dia masuknya di sini teman-teman, di order device ini, di sini nih teman-teman. Nah, kalau ingin aktivasinya kalian bisa coba ini nih, bentar. Nah teman-teman, jadi ini kan udah kepasang nih teman-teman ya, ini dan juga ini ya kan udah kepasang, tapi ini nggak ada kartu memorinya, jadi dibiarin aja teman-teman. Setelah itu sebentar, saya mau ganjel dulu, bentar. Tuh, fokusnya lama banget. Tuh gimana sih ribet banget. Jadi kalau mau ngaktifin di device manager ya teman-teman ya, nah gimana sih bingung banget. Nah ini ya, yang ini itu kalian harus mencet ini tombol shutter dan juga tombol wifi teman-teman. Tapi ini tombol wifi nya nggak ini ya, terlalu dalam jadi nggak bisa, jadi saya pakai ini nih. Nah mancepin dulu ini shutternya dipencet, habis itu aduh ini habis itu gini agak soalnya. Nah, kita ini sinyal itu. Nah, dia udah kedetek teman-teman. Di mana ya? Bentar, saya lupa. Ini kedetek soalnya. Bukan option, biru. Scan, kita scan dulu. Nah dia bakal, nah kebacanya ini teman-teman. Lip USB Win32 device. Tapi sebelum itu kan ini kan udah kepasang nih. Sebelumnya tuh dia masuknya ke sini. Terus yang di ini dia tuh langsung klik kanan, terus update driver teman-teman. Ini kan Umbrella ini sebenarnya apa sih namanya? Device user apa gimana gitu. Nanti saya kasih screenshotan video yang sebelumnya. Jadi klik kanan, update driver, terus browse my computer. Nah, setelah di browse your computer, itu kalian harus cari browse dulu, cari tempat folder khusus di supportnya tadi ya, di sportnya itu ya, yang kalian install tadi. Saya masanya di OS file program bener. Terus cari Xiaoyi, mana sih Xiaoyi? Nah Xiaoyi, udah gitu aja. Si Xiaoyi, habis itu ke berikutnya. Nah ini kan udah kepasang, nanti dia bakal install, terus ada notif anyway install atau gimana itu langsung yes aja nggak apa-apa, atau mungkin install anyway hitungannya kalau nggak salah ya, saya ingat soalnya udah lama banget install ini sebenarnya. Nah kalau udah selesai kan udah masang nih kan, kalian tinggal buka si sport kamera ini, klik kanan boleh, langsung aja juga boleh teman-teman, langsung aja deh gini aja. Tuh sih. Nah ini kan udah masuk nih ELF programming 8X tuh, udah masuk found 1 YDXJ device, terus firmware, habis itu kita choose ya kan. Nah kita cari versi si Ycam kalian teman-teman. Jadi misal nih versi yang punya saya ini, si Ycam original ini dia versi 25L teman-teman. Mungkin kebanyakan rata-rata Ycam itu 22L, 23L ya kan, 22, 23 atau mungkin ya sampai mentok itu 26L. Karena punya saya ini yang 25L ya kan teman-teman. Tinggal kita masuk aja nih kan ada filenya 22, 22L, 25, 26. 25 dan 26 ini agak jarang device-nya. Kalau 22 dan 22L ini dia bisa pakai semuanya teman-teman. Gimana sih namanya? Maksudnya tuh gini.
di 22 dan 22L ini bisa dipakai ke 23L, 24L gitu. Jadi yang akhir-akhirnya yang L ini bisa dipakai teman-teman. Misal kalau 22 dia bisa pakai di seri 23, 24 dan 25 ya, mungkin nggak ada L-nya lah ya teman-teman. Kalau 25 dan 26 ini agak tricky teman-teman. Biasanya dia itu bisa kepasang ke 22 atau mungkin 22L ini biasanya ya kan? Kita install ini ya kan. Bentar, kita pakai yang apa nih, EEL kan? Itu dekat download nunggu lama ya kan, tunggu sebentar. Nah habis down, nah nanti bakalan ada notif ini kan, TV-nya kan udah install. Aduh fokusnya lama banget. Nah oke, ini kan udah ya. Ini kita tinggal onin aja sih sebenarnya. udah install kok. Saya terus bentar bakalan ada bunyi teman-teman. Nah ini udah keinstall, jadi udah keinstall teman-teman. Aduh tutup lagi. Udah keinstall, tapi ada solusi kedua tuh. Gimana? Malah lebih simpel teman-teman. Jadi gini, jadi teman-teman ada beberapa kita itu. Nah ini kan kita tancap nih. Nah ya kan? Ini kan udah tancap lagi. Ini ada dua versi. Jadi ini di dalam ada SD cardnya. Dan juga ini udah masuk ke sini. Bisa ambil. Nah udah nggak tahu. Nah ini udah selesai. Jadi kita tinggal nyalain aja sampai bunyi. Nah ini kan udah masuk. Nah udah masuk, dan ini bentar saya hapus dulu. Nah, setelah itu kita cari file yang ini saya download di luar kalau nggak salah, seingat saya. Udah ada tulisan gini, kita tinggal F2, kita ketik firmware ya kan, tapi kita enter. Tapi sebelum itu saya sudah ada filenya, jadi exit dulu aja deh, apa-apa. Exit. Nah sini, nah ini kan udah ya kan. Saya ada soalnya teman-teman di sini. Bukan. Mana ya, lupa saya. Di luar sini. Nah ini udah kan. Tinggal copy, terus kita taruh di SD card ini. Nah SD card ini kan ada dua folder nih kan, Regime sama Miss. Kita kontrol paste aja di luar, tunggu beberapa saat. Habis itu kita tunggu aja dikit ya, perlahan kok. Oh udah selesai. Terus kita matiin dulu. Nah kita matiin, terus kita coba dengerin si Gcam-nya. Kan ini install langsung dari kartu SD teman-teman. Misal kalau nggak ada PC, bisa colokin di OTG kalian, tinggal pindah, udah selesai. Habis itu kita nyalain, dan nyalainnya kayak begini suaranya. Iya sembarang. Terus kono lu ah. Kalau sudah berhasil biasanya bunyinya tit.
Dan kalau kalian udah masang di waffle 8.2 nya teman-teman, itu bisa bunyinya itu kayak gimana ya, bentar, saya coba dulu, bentar. Jadi teman-teman, cuma gitu aja installnya, bener udah gitu aja. Dan kalian bisa coba waffle 8.2 nya ke versi 1.2.13 teman-teman. Hahaha.